Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah perbedaan panas konveksi dan alat penukar kalor ya. Kali ini kita akan diskusi mengenai mekanisme fisik konveksi. Jadi apa sih konveksi itu ya? Mungkin teman-teman pernah kalau suatu sore sedang minum teh atau minum kopi ya, lihat pada suatu cangkir seperti ini, dan ini ada isinya. Tentunya kan air panas di dalam kan, kopi atau teh kita di dalamnya. Kemudian kalau kita rasakan bagian permukaan sini, di luar sini, yang terasa apa? Ya, kita akan merasakan panas kan. Nah, kenapa di bagian luar ini panas? Nah, ini karena apa? Karena di dalamnya ada kopi atau teh kita yang panas. Nah, panas itu merambat melalui dinding permukaan dalam dari cangkir ini sampai ke dinding luar. Nah, inilah yang disebut dengan perbedaan panas konduksi gitu ya. Jadi sangat terkait dengan kemampuan dari dinding gelas ini ya, atau dinding dari cup ini untuk menghantarkan panasnya. Dan ada satu parameter lagi di sana, yaitu apa? Ketebalannya. Itu juga jangan dilupakan. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita mau menikmati kopi ini, kalau kita baru order kopi misalnya di sebuah warung kopi, maka apa yang sering kita lakukan? Sebelum kita minum, biasanya kita tiup dulu ya, kita hembus dulu gitu. Nah, kenapa Anda menghembus? Tujuannya apa? Nah, kita menghembus tujuannya apa? Agar kopi yang mau kita minum ya, yang mau kita minum awal itu kita hembus dulu, tujuannya biar dia relatif ya lebih dingin kan. Kita tiup baru kita minum. Gitu kan? Nah, itu fenomena apa? Kalau yang pertama tadi, panas di dinding itu adalah konduksi. Tapi ketika kita hembus gitu, kemudian kita minum, kenapa agak dingin di permukaan yang mau kita minum tadi? Karena di sana ada suatu perpindahan panas yang kita kenal dengan nama perpindahan panas konveksi. Jadi kalau mau teman-teman rasakan nanti sore ketika di warung kopi ya, atau di kos-kosan Anda atau di rumah, Anda bikin kopi, Anda hembus, Anda rasakan udara yang setelah melewati permukaan kopi itu. Ini. Yang terasa apa? Udaranya pasti terasa lebih panas, gitu ya, atau lebih hangat. Karena panas dari kopi itu sudah ditransfer pada udara yang Anda hembus. Gitu. Itulah mekanisme perpindahan panasnya. Gitu ya. Nah, jadi secara umum kalau kita definisikan, perpindahan panas konveksinya itu dirumuskan dengan hasil perkalian antara koefisien perpindahan panas konveksi dengan luas bidang permukaan panasnya. Jadi permukaan bidang penukar panas juga berpengaruh ya. Itulah kenapa kok kadang-kadang kalau kita cermati orang-orang dulu, mungkin orang sekarang juga ya, kalau ngopi sering pakai lepek ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ini. Kalau saya mengenal lepek. Nah, seringkali kopi kita tuang dulu, kan? Nah, setelah kita tuang, baru kita hembus, baru kita minum. Tujuannya apa? Biar lebih cepat dingin. Jadi, permukaan bidang penukar panasnya, kalau melalui piring kecil atau lepek ini, tentu ini lebih besar daripada Anda menggunakan hanya langsung dari cangkir kopinya itu. Gitu ya. Selain itu, nanti juga ada pertimbangan sumber panasnya. Tentunya, masa kopi panas di sini dengan yang Anda tuang tentunya lebih banyak yang di cangkir ini kan. Nah, tapi itu ada di pembahasan yang lain nanti. Jadi pada kali ini kita hanya fokus pada beberapa bidang luas penukar kalornya saja. Kemudian yang ketiga, yang tadi sudah saya sampaikan, berapa temperaturnya. Jadi temperatur dari dindingnya ini dengan temperatur udaranya atau temperatur saingannya kalau dalam aliran fluida yang free convection ya, atau aliran fluida yang bebas gitu. Nah, kalau kita lihat dalam suatu pipa, misalnya ini adalah suatu contoh pipa gitu ya. Ini hanya misalnya aja. Anda bisa membayangkan seumpama di sini ada air yang mengalir, masuk, kemudian keluar dari sini. Kemudian di dinding sepanjang pipa ini saya beri sumber panas. Bisa macam-macam ya, kalau teman-teman main ke lab itu bisa pakai koil.
pakai kawat nikelin yang kita bungkus dengan suatu keramik, nanti kita beri aliran listrik, itu bisa muncul panas. Atau kalau teman-teman main ke pabrik briket misalnya, biasanya di sini dikasih arang yang menyala gitu biasanya, karena dia memanfaatkan dari limbah briketnya itu sebagai sumber panas. Nah, ketika di sini ada suatu sumber panas ya, maka akan terjadi perpindahan panas dari sumber panas di dinding ke fluida yang mengalir di dalamnya. Nah, berapa besarnya? Nah, di sini berlaku hukum kekekalan energi yang pertama. Ya. Jadi dari energi yang masuk ini, kemudian berapa dengan energi yang ditransfer lewat dindingnya, yaitu Q sama dengan M dot. M dot itu adalah laju aliran fluidanya. Kemudian lajunya di sini maksud saya dalam laju massa ya, M dot laju aliran massa maksud saya. Kemudian dikalikan dengan CP-nya, kalor jenis dari fluidanya, entah air, entah udara. Kalau kasus di kopi tadi tentunya CP dari udara ya, kalau yang kita hembus tadi. Kalau di sini kalau air ya tentunya dari airnya, tergantung yang mau kita tinjau itu yang mananya gitu. Nah, kemudian dikalikan dengan temperatur dari keluar dikurangi temperatur masuk, atau beda temperatur masuk dan keluar gitu. Itu berapa kalor yang diserap oleh fluida yang mengalir melalui pipa ini. Q sama dengan M dot kali CP dikalikan dengan T in minus T out nya. Itu dari sisi fluidanya yang pertama. Yang kedua dari sisi bidang penukar kalornya. Di sini ada luasannya. Kalau Anda melihatnya fluida yang mengalir di dalamnya, maka Anda harus tahu berapa luasannya ya. Dimana luasannya ya kita tahu berapa keliling lingkaran dalamnya ini dikalikan dengan panjang pipanya. Itu adalah luasannya. Nah, dari luasan itu dikalikan dengan koefisien perpindahan panas konveksinya. Itu kemudian dikalikan dengan berapa temperatur dinding rata-ratanya dan berapa temperatur fluida rata-ratanya. Temperatur dinding rata-rata bisa kita asumsikan dari berapa TW-nya. Kalau temperatur fluida rata-ratanya itu bisa dari T input ditambah T output dibagi 2. Nah, itu berapa nilai perpindahan kalor kalau kita tinjau dari sisi perpindahan panas dari dindingnya ini. Nah, perpindahan panas yang ditransfer dari dinding alat pengukur kalor ini tentu harus sama dengan berapa kalor yang diterima oleh fluida yang mengalir, gitu ya. Jadi M dot dikalikan dengan CP dikalikan dengan TE minus TI itu harus sama dengan H dikalikan dengan A dikalikan dengan temperatur dinding rata-rata dikurangi dengan temperatur fluida rata-rata. Nah, dari persamaan ini kita bisa bermain di sini ya, dengan mencari beberapa asumsi, atau Anda mau membuat batasan di mana. Misalnya Anda mau menghitung berapa sih luasan yang ideal, berapa tuh temperatur yang bisa diperoleh. Nah, itu bisa kita hitung berdasarkan persamaan ini, gitu ya. Kemudian untuk mengenai berapa nilai koefisien perpindahan panas konveksinya, nah kalau di pertemuan sebelumnya, di mata kuliah perbedaan kalor sebelumnya, itu biasanya sudah diketahui. Tetapi khusus di pertemuan ini, nanti bisa jadi teman-teman harus mencari sendiri. Itu kita pelajari nanti di bab-bab selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Termasuk berapa luasannya, itu juga terkadang di contoh kasus atau di soal yang kita kerjakan itu tidak ditemukan. Kenapa? Karena disitulah peran kita sebagai seorang engineer untuk menentukan, oh luasannya harus sekian, oh panjangnya sekian, ya. Karena terkadang kita akan menjumpai ada keterbatasan ya, misalnya tidak boleh lebih dari 1 meter panjangnya. Terus gimana solusinya? Ya karena nilai A itu tidak boleh kurang, maka tentunya kita perbesar diameternya, gitu. Ya, jadi ada banyak solusi lah nanti yang kreativitas kita yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan proses desain.
Oke, saya kira ini sekilas tentang bagaimana mekanisme fisik ya perbedaan panas konveksi itu terjadi. Jadi tetap terus belajar ya, perbanyak latihan. Ingat, Anda ini adalah seorang insinyur yang sedang belajar ya. Anda sebagai mahasiswa di Fakultas Teknik itu bukan mahasiswa biasa, makanya Anda harus terus belajar. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.